Allah perintahkan, dan berserulah ya wa'adzin finnas, dan berserulah kepada manusia bil haji ya'tuka rijalan, untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka rijalan ya, wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik, datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus dan datang dari segala penjuru dunia yang jauh. Ini memberitahukan kepada kita bahwa akan banyak mengalami hambatan dan tantangan. Karena apa? Datang menunaikan ibadah haji berjalan kaki. Bisa dibayangkan ketika ngambil mikot saja itu jaraknya kurang lebih 490 kilo, bahkan ada yang 1000 kilo. Ya, kurang lebih. Ini menunjukkan, memberitahukan bahwa sangat ada banyak tantangan dan kesulitan. Bahkan dengan unta yang kurus itu menandakan bahwa kendaraan yang dipakai, sarana dan media yang dipakai itu adalah begitu sangat beratnya, karena waktu itu pada pasir yang dilewati, luar biasa. Dan dari segera penjuru yang jauh, artinya datang berbondong-bondong karena haji adalah perintah agama. Yang kedua, waktu melaksanakan haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 dijelaskan bahwasanya haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yakni adalah bulan yang pertama Syawal, yang kedua bulan Dzulqa'dah, dan yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah. Selain itu bukan dikatakan bulan haji. Kalau sudah haji pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Makanya di sini disebut al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi musim haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi atau telah ditetapkan. Apa itu? Maka faman fadha fihinna al-hajj, barang siapa yang menetapkan hatinya untuk berniat melaksanakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil. Kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbuat rafas, tidak boleh berbuat fasik, dan bahkan tidak boleh berbantah-bantahan. Ada 3 larangan. Bagaimana seseorang itu bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Nah, oleh sebab itu, untuk apa Allah larang berbuat rafas? Yakni berbicara hal-hal yang menjadikan nilai ibadah haji itu hilang, bahkan batal, tidak bernilai. Ya. Contoh berbuat rafas adalah berbicara yang mengandung syahwat. Yang kedua adalah berbuat fasik. Ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata adalah dia masih lakukan. Bahkan kata Allah, berbantah-bantahan, sudah ada di sana, sudah pakai ihram, tapi tetap dia berselisih paham, berselisih pendapat terhadap pelaksanaan ibadah haji itu. Padahal pada masa mengerjakan haji itu ada larangan-larangan yang harus dia jauhi dan harus dia tinggalkan. Salah satunya adalah berbantah-bantahan. Terus Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, dan apa saja yang kamu kerjakan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, apa saja yang kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Sekecil apapun perbuatan, boleh kita sekarang menulis, boleh kita sekarang merencanakan, boleh kita sekarang ingin melakukan nanti pada usia sekian, itu sudah Allah catat sebagai kebaikan. Yang dilihat oleh Allah adalah niatnya di sini. Lalu karena dia ingin melakukan kebaikan, niscaya Allah mengetahui, maka kata Allah, wa tazawwad, maka berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal, seutama-utamanya bekal, nilainya paling tinggi adalah takwa. Artinya takut ya pada saat dia berjanji menjalani kehidupan ini adalah semata-mata ingin memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Allah mengatakan adalah bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang berakal ini disuruh untuk mengerjakan, disuruh untuk melakukan, mengamalkan
rukun Islam yang paling paripurna, yakni rukun Islam yang kelima, namanya haji. Maka berbekal takwa ini adalah sangat penting. Itu waktu haji. Jadi ternyata waktu haji ditentukan, terus bekalnya yang paling utama adalah takwa. Tetapi sebelum melakukan itu, ternyata kata Allah adalah dia harus melakukan banyak kebajikan. Baik. Yang berikutnya, maka di dalam hadis nomor 655 kitab Subul Salam dikatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal 'ala nisa jihadun qala na'am 'alaihinna jihadun la qitalan fi hajju wal umrah rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal lafzi. Ya, dikatakan di dalam kitab Subul Salam nomor 655 ini, wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi, ia berkata, qalat, ya, qultu ya Rasulullah, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah ya hal 'ala nisa'i jihad, adakah pada wanita itu melakukan jihad? Qultu ya Rasulullah, hal 'ala nisa'i jihadun, ya, bagi seorang wanita, beliau menjawab, qala na'am, ya, betul, kata Rasulullah, ya, alaihinna jihadun la, ya, kewajiban atas mereka jihadnya tidak ada berupa peperangan, tetapi kita ya, perangnya dia adalah melakukan al-hajj wal umrah, yakni jihadnya bagi wanita itu adalah ibadah haji dan ibadah umrah. Itulah tadi maka Allah mengatakan bahwa dalam surat ke 22 ayat 27 perintah berhaji itu diperintahkan bagi laki-laki dan perempuan. Terus yang kedua adalah kewajiban melaksanakan haji disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 197. Kenapa? Karena kalau laki-laki ada jihad perang, tapi kalau wanita tidak ada jihad, tapi jihadnya bagi wanita itu adalah banyak kesulitan-kesulitan ketika melakukan haji dan umroh. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Jadi hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lafaz hadis bil hadis darinya, yakni di sana. Sahih ini. Jadi hadis sahih aslinya terdapat dalam kitab As-Sahih. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka dalam hadis ini dikatakan orang melaksanakan haji, orang yang mengerjakan haji itu adalah untuk menyempurnakan ibadahnya sekaligus untuk menunjukkan eksistensinya bahwa dia siap untuk melakukan perintah Allah. Dan berikutnya, makna hadis itu adalah menjawab pertanyaan istrinya, bahwa istrinya itu Aisyah. Aisyah itu adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi beliau masih bertanya tentang jihad. Adakah jihad bagi wanita? Jihad itu perang, ya. Ya, perang pada zaman itu ada perang Khandaq, ada perang Badar, ada perang Uhud dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah tidak. Jihadnya wanita itu adalah melaksanakan, ya, tidak ada jihad bagi wanita perang, tapi jihadnya berupa haji dan umroh. Kenapa? Karena keutamaan haji dan umroh bagi wanita adalah sama dengan jihad atau perang. Jadi tagline-nya adalah ada Rasulullah, ada Aisyah istrinya, ada jihad, ada haji, ada umroh. Jadi orang kalau sudah melaksanakan haji dan umroh bagi wanita itu nilainya sama dengan jihad. Makanya pahala jihad tak lain dan tak bukan adalah surga. Nah, berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, kewajiban haji itu kepada siapa? Ya, diutamakan kepada siapa? Satu, orang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam itu tidak wajib melaksanakan haji. Sekarang orang yang non muslim itu tidak boleh masuk area Masjidil Haram atau Mekah, ya, bukan Masjidil Haram, Mekah. Kenapa? Di situ ada batasnya. Yang kedua, orangnya itu balik itu sampai umur. Bagi perempuan ditandai dengan datang bulan, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, berakal, orang yang gila itu tidak wajib haji. Jadi kalau apalagi melakukan itu tidak dengan menggunakan itu. Terus yang ketiga, keempat, mampu dalam perjalanannya, mampu dalam ilmunya, mampu dalam finansialnya. Kenapa? Karena banyak orang mampu ilmunya, tapi finansialnya nggak punya. Sebaliknya, mampu finansialnya, tapi belum mampu perjalanannya. Mampu perjalanannya, mampu finansialnya,
tetapi dia belum merdeka. Apa itu? Tertahan karena ada sesuatu dan sebab, mungkin dia dijajah dan lain sebagainya. Waktu itu Indonesia ya banyak larangan-larangan, akhirnya boleh haji tapi berangkatnya dari Pulau Seribu. Kalau dari Indonesia itu di utaranya Jakarta. Dari tempat lain nggak boleh, mau dari mana saja di Pulau Indonesia ini harus berangkatnya dari Pulau Seribu. Dan itu nanti dikasih cap oleh Belanda namanya haji. Maka orang yang pulang dari Mekah itu lalu dilabeli haji. Kenapa? Supaya Belanda mudah mengidentifikasi orang ini apakah menjadi promotor pergerakan untuk melawan Belanda. Maka haji itu satu-satunya level atau sematan yang dibuat Belanda kepada kita. Jadi kalau kita dipanggil haji itu maksudnya dia sudah melaksanakan haji. Itu rukun Islam yang ke-5. Padahal rukun Islam itu perlakuannya harus sama. Yang pertama adalah syahadat. Kenapa bukan syahadat saini? Yang kedua sholat saini. Tapi giliran yang kelima haji saini. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau di Mekah itu nggak ketemu Haji Abdus Salim, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena di sana tidak dibiasakan menyebut narasi itu. Terus aman dalam perjalanan. Karena kalau nanti tidak aman, ada benturan atau ada hambatan. Contohnya pada tahun ini Indonesia tidak memberangkatkan haji karena dianggap tidak aman karena faktor COVID itu. Maka syarat ini harus dipenuhi. Kenapa? Karena ini terkait dengan firman Allah surat ke 100 ayat 196 surat Al-Baqarah. Apa itu? Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi kalau tidak aman dan sempurna, hajinya nanti baru sampai balik papan balik lagi. Sampai berangkat haji. Iya, kan kemarin ada kejadian. Bulan apa itu? Kalau nggak salah bulan Februari tahun 2020. Orang berangkat umroh sampai di Jakarta, kembali lagi kemana? Ke Bontang. Ternyata apa? Tidak bisa diberangkatkan karena tidak mendapatkan visa dari pemerintah Arab Saudi. Kenapa? Karena yang ngurus itu mengalami kendala. Lah, masa haji umrohnya kok sampai cuma Jakarta? Yang namanya umroh itu harus nyampe di Mekah Baitullah. Rangkaiannya itu di Mekah Baitullah. Begitu juga haji, rangkaiannya itu di Mekah Baitullah, tetapi diawali dengan miqat. Nah, inilah kewajiban bagi seseorang untuk melakukan. Maka diutamakan orang Islam dulu. Orang Islam yang mana? Secara mampu finansialnya, ilmunya. Karena ada finansialnya mampu, ilmunya nggak tahu. Maka ada kejadian dan terjadi ini waktunya umroh gitu ya. Jadi pada saat tawaf, ya tawaf keliling Ka'bah, pas 3 kali, ini kebetulan ibu-ibu batuk dia. Ketika batuk, ternyata yang atas keluar, yang bawah mencerotrok. Apa maksudnya? Kencing, keluar kencing. Nah, berarti kan najis. Karena najis, maka mestinya dia keluar dari tempat tawaf itu untuk membersihkan najis. Tetapi apa yang dilakukan? Dia keluar, melanjutkan itu, terus tanya sama orang. Orangnya nggak paham ilmu tentang manasik haji atau umroh. Ini gimana umroh saya, tawafnya tadi? Kenapa? Baru 4 putaran saya kencing di celana. Apa yang saya lakukan? Oh cukup saya bayaran enggak? Bayar dam. Oh enggak cukup karena itu rukun. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan dam, kecuali wajib bisa diganti dengan dam. Akhirnya apa yang terjadi? Iwan bilah radhiyallahu. Maka disuruh-sempurnakan tadi hajinya dan umrohnya, kata Aisyah. Jadi karena jihadnya itu bagi wanita adalah haji dan umroh, maka umrohnya harus disempurnakan, hajinya harus disempurnakan. Nah, ini ada kejadian seperti itu. Maka itu dianggap umrohnya tidak sah, padahal sudah kembali pulang ke Indonesia. Maka dia harus mengulang lagi umrohnya. Emang biayanya, ya biaya yang sudah banyak, ternyata dia tidak mendapat pahala umroh dikarenakan dia tidak paham tentang ilmu itu. Apa itu? Jadi kalau dia kecil, gitu, ya dia ke kamar kecil. Lalu buka celananya, lalu kalau mau dicuci celananya, habis dicuci pakai lagi. Basah-basahnya nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Atau dibuang ke tempat ke tempat sampah. Lalu dia cuci celananya pakai lagi. Bagi wanita kan tidak tentara dia pakai celana atau tidak pakai celana. Kan tidak ada yang kontrol.
Lalu dia lanjutkan tawafnya, kekurangannya kan sudah 4 tadi, tambah lagi 3 menjadi 7. Itulah kira-kira gambaran terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umroh berdasarkan hadis nomor 655 pertanyaan Aisyah tentang masalah haji yang tentang pelaksanaan jihad, tapi dijawab oleh Rasulullah, hendaklah kamu melaksanakan haji dan umroh. Itulah jihadnya bagi wanita. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya pada seluruh jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.